sininna fakkasiwata sabana sabari nari lolongangi urak karajana fammasewe asalamakange rilino asalewangange mati reesorimunrinna amin ya rabbal alamin. Makoto farofemeng sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada launime simata pamegewi salawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Syafi Allah. Alhamdulillah bacata kilete kini ritujunna babu husnil khuluqi, bab yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik. Qala Allah Ta'ala, narampi fung Allah Ta'ala rilalanna akuram malabbi'e fi suratil qalami, ritujunna surah Al-Qalam ayat 4. Narampi fung Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ritujunna yewi aya apa boleh surah Al-Qalam. Allah sangat menyanjung dan memuji akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah saja memuji kepada Rasulullah atas sifat-sifatnya yang luhur yang agung, apatah lagi artinya pujian manusia kepada Rasulullah. Bahkan rilalanna yewi ayat dua penegasan majallo imakkadiyaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh dan benar-benar wa innaka. Jadi dua kata penegasan di sini, kata wa innaka dengan kata la'ala yang semuanya bermakna penegasan. Sesungguhnya Rasulullah itu la'ala khuluqin azim, benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Apakah pernyataan Allah ini sekedar pernyataan atau tanpa bukti? Mega bukti lolonga rilalanna sejarah nabita yang menunjukkan iero nabita ternyata biasa, manusia yang luar biasa. Mega kejadian majallo iri angkana nabita punewi ampe madece ampe malapi. Di antaranya yang pertama, riwayatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah di awal. Matampe nabita madawe nabita, tetapi hasilnya kurang menggembirakan. Gangkana mapikiri nabita kalau penduduk Mekah
dan keluarga yang ada di Mekah tidak mau menerima Islam, kira-kira di Taif di sana juga ada keluarganya, kira-kira wadimuro natarima asal langangi. Daerah Taif ini jaraknya dari kota Mekah kurang lebih 100 kilo. Makukue mancaji toni daerah kunjungan krisisena jamaah haji jamaah umroh. Sebelumnya hanya 3 tempat yang bisa dikunjungi. Yang pertama Jeddah, kemudian yang kedua Madinah, yang ketiga adalah Mekah. Kemudian pemerintah Arab Saudi punya kebijakan baru bahwa daerah Taif ini juga bisa ditempati dan dikunjungi oleh jamaah haji jamaah umrah. Letuni Nabi tari Taif, tapi ternyata Nabi bukan disambut, tapi malah disambit. Leirem pergi Nabi tabatu sampai mak darah-darah watak kalena Nabi. Seketika datang malaikat penjaga Taif, penjaga bukit di Taif. Muhammad, taliwat ni penduduk na Taif. Saya cuma minta izin narik kota Falalo kak, gunung yang ada di Taif ini aku akan timpakan kepada penduduk Taif. Sila pemo bawang ada Falalo kak, iya siap. Maka seketika aku akan hancurkan penduduk Taif yang zalim itu. Tapi aga nafu Nabi Ta'ala, jangan. Bahkan marila duami Nabi Ta'ala, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lam. Puang tawiringi afati ruang umatku, tawiringi afati ruang wawakku, iya minafakua ka nasabak de minafahangi agama utiwiran, aga alap birenna asal langengi utiwirangi de minafahang. Seandainya mereka paham, dia tidak akan memperlakukanku seperti ini. Jadi inilah ungkapan Nabi. Benengi di mancai Nabi rawatue, kira-kira aga jawabatah ifak darah-darah ni furuto ni engkatoni malaikat menawarkan diri. Kira-kira aga jawabatah, ya kira-kira jawabatah silapa miada gisui. Tapi Nabi tidak mengatakan seperti itu. Malahan nelodoangi penduduk natoi irampe rilalan na barasanji, maka dai narik kodepa tanya pa ambok na melo matappa anak nafah min aslabihim mayyatawalla kode na melo matappa nene na lato na apo na pa. Dan ternyata ucapan Nabi ini terbukti saat ini. Ia roh penduduk na Taif makukui 100% adalah muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa. Seandainya tu biasa atau aman Nabi tah, kira-kira lebih tinggi emosinya, amarahnya dibandingkan kasih sayang dan pemaafnya.
Kemudian yang kedua, riwayatuna madawa Nabi ta ada orang yang ingin membunuh Nabi. Hanya saja dia mencari kesempatan. Upanna yaro Nabi Muhammad lawale alih. Karena selama ia berdakwah selalu ada sahabat yang mendampinginya. Engka falla fi arona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engke pangulutta Abu Bakar, engke pangulutta Umar, engke pangulutta Ali karramallahu wajhah, engke pangulutta Utsman bersama sahabat lainnya. Mereka rela mati. Mereka pelapis dada Nabi. Tapi yewi unna kafir Quraisy selalu mencari peluang dan kesempatan. Engkana sewa waktu naruntu Nabi ta'law aleh. Nabi sementara baring-baring istirahat di bawah sebuah pohon. Aga na lupa ni ona iwi itong meleon pune Nabi tah. Muhammad makukwe si Pak Duani sambil menghunuskan pedangnya. Kalau aku tebas batang lehermu sekarang ini, kira-kira siapa yang bisa menolongmu? Silapa miada nafaada nabita Allah. Nasabak malisa ada silapana nabita kata Allah. Kafir Quraisy yang hendak membunuh Nabi ini terlepas pedang dari tangannya. Tangannya gemetar, pedangnya lepas. Karena dahsyatnya ucapan Nabi kata Allah. Jadi narekomali sei sikirita silapa miada besarnya pengaruhnya buat orang lain. Eko matemak juku ni matemak darah ni harus sikirita roh. Si semi kau punya pengaruh yang besar kepada orang-orang yang ada di sekitar. Termasuk ni Nabi tak silapa mi ada nafada maka dai nigat tulu ko Allah. Seketika pedang yang dipegangnya itu terjatuh. Kemudian Nabi mengambil pedang itu dan menghunuskan juga kepadanya. Makukwe narekumelo ka empuno ko nigap tulu ko. Akhirnya Nabi memaafkannya. Ya, kira-kira benenge di melo yunu makoro. Kemudian berbalik keadaan. Kira-kira agana melo tafugau. Seandainya Nabi membunuhnya, degaga tidak ada tuntutan. Agak sabakna Nabi membela diri. Ya, seandainya melo Nabi tak membalas, kalau misalnya saat ini dia kena hukuman, tidak ada pembunuhan berencana atau tidak ada perencanaan pembunuhan. Bahkan Nabi menjadi korban. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad bukan manusia biasa.
walaupun ia bisa membalas, walaupun bisa membunuh orang ini, tapi Nabi tidak melakukan. Nabi memaafkannya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Muhammad, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur yang mulia. Aga guru maraja boleh rewe kisana Nabi tak si bawa kafir Quraisy. Maka dia roh ada silap patah punya pengaruh yang besar. Nareko matem juku matem buku matem darani risesi tari sange lafaz sikir. Si seminahu nabitah yang tadi kafir Quraisy ini hendak membunuh Nabi, akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Pedangnya terlepas dari tangannya, gemetar. Kemudian Nabi mengambil pedang itu dan menghunuskannya. Tapi ujung-ujungnya cerita Nabi memaafkannya. Ya mana nama jallo maka dayaro Nabi ta termasuk sebagai contoh boleh riayat nafung Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jadi yaro Nabi ta baik kawan maupun lawan semuanya memuji menyanjung. Kalau pemimpin yang lain, kalau lawan akan membenci, kalau kawan akan memuji. Ya, tapi Nabi tak, yang membenci dan memuji sama-sama mengakui keluhuran sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko pemimpin ta makokue. Ya, kalau tidak separtai, tidak segolongan, mereka akan membenci. Tetapi kalau separtai, segolongan, sepaham, apalagi orang dalam, ya pasti memuji. Tapi Nabi tidak seperti itu. Salah seorang penulis barat pernah meneliti siapakah di muka bumi ini tokoh yang sangat berpengaruh. Mereka melakukan penelitian bertahun-tahun, kemudian menyusun sebuah buku yang kalau bahasa di Indonesia akan 100 tokoh dunia. Siapakah pemimpin nomor 1 di dunia? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulisnya ini jujur, objektif, diteliti bertahun-tahun seluruh pemimpin di muka bumi ini, dan Nabi Muhammad ditempatkan sebagai pemimpin nomor 1 di dunia. Inilah tadi yang dimaksud, baik kawan, baik lawan, semuanya menyanjung, mengakui keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nareko lisuki lori akoram melebihi lisuki lori hak desa nanabita irampe makade innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Mejepunna iya nasa nabita engka ka yutusuk oleh rifung Allah Ta'ala rilebok na iwi alange li utammima makarimal akhlaqi, untuk pasukui ampe-ampe decenna rufatau.
Sehingga narik pemilu ilampa-lampa akurangi lampa-lampa desa kita temukan bahwa dari seluruh ajaran Islam, kalau kita mau ambil intisarinya, kesimpulannya, maka semua ajaran Islam ujung-ujungnya adalah akhlak. Apapun itu, ujung-ujungnya adalah akhlak. Contoh sederhana, misalnya rukun Islam sampajange, ya, yero sampajange menurut ilmu fikhi fakita mata malahirange as-salatu ibadatun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Yero sampajange sik di fakaswiang yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Engkat tatonna, engkat rokokna, engkat sujudna, engkat tudanna. Yero malahirange rita hanya gerakan fisik, tetapi narik pemilu yalah hikmana yero sampajange banyak mengajarkan tentang akhlak. Di antaranya adalah keberanian. Nariko makanya isampajanna tawe akan muncul keberanian, berani menghadapi hidup, berani menghadapi cobaan, berani menghadapi musibah, berani menghadapi segala-galanya. Bahkan rela mati. Nariko napahan itawe tujunna riasenge sempaja. Perang Iran dan Amerika Israel kemarin, ikui perhatikannya ada-adana pemimpin besarnya Iran, walaupun diancam kiri kanan dengan senjata mutakhir, tidak gentar, tidak takut. Aga nafo maka deh kami tidak akan menyerah. Lebih baik mati syahid. Ya, lebih baik mati syahid. Rilala sampajang, perintah-perintahnya itu Allahu Akbar. Sebahagian besarnya adalah Allahu Akbar. Aga beton Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Selain Allah semuanya kecil. Amerika kecil, Israel kecil. Narik punapahang itawe ya sengi kalimat Allahu Akbar. Mereka tidak takut mati. Ya, mereka meyakini kalaupun mati, matinya mati syahid, bukan mati sia-sia. Mati membela agama, mati mempertahankan negara. Nareke perhatikan pemimpin besar Iran ini, ketika dia ceramah, maka jamaahnya selalu mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar.
Inilah yang memicu semangat mereka, pantang mundur, tidak takut mati. Itu nanafaki toriolota ketika perang kemerdekaan di Surabaya 10 November. Aga sikirina, aga baca-bacana apa pekikannya, Allahu Akbar, merdeka atau mati. Jadi kalimat Allahu Akbar ini menjadi spirit semangat. Inilah diantara akhlak yang diajarkan dalam sholat. Kegapi puasai misalnya secara lahiriah, secara fikih malahirenge riseseta ya senge puasa menahan diri makan dan minum serta berhubungan dengan pasangan di siang hari Ramadan, mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ya romal lahirenge iritah. Tetapi sesungguhnya ya puasai ada akhlak yang diajarkan di dalamnya, di antaranya akhlak kejujuran. Melatih diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang syubhat, jangankan yang haram, halalai lagi nuleper. Maaf, misalnya mandri kiri bolata riasona ramalang, ya mandri kiri dapurenge, tidak ada orang yang tahu. Tetangga tak dega kamiseng pura ki mandre dendre nampak mesuni boleh ribole papada tu pura papada to de neng kanandre dua ngesoh ya, bibirnya pecah-pecah, kerongkongannya kering kerontang, niri-iringi aming melu si tak baliang, maka dia tahu weh makin aku tahu maka dia weh kusuk ladai puasana nirim lagi angin na melu buang, padahal silalona kurang mandre ya, niga misang tidak ada yang tahu. Butim parwe misalnya di bulan Sya'ban dia menikah, si siso bawa purana butik tamatoni ramalang menikahnya di 30 Sya'ban misalnya ya, nareko sidepi itu sialibinang riasona ramalang. Jangankan tetangga, mertua tidak tahu. Tapi kesemuanya itu tidak dilakukan, tidak dilanggar. Agak sababna karena puasa ini mengajarkan untuk jujur. Puasa ini mengajarkan untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Halalai lagi yulle pereng, yulle tahan, apalagi memang ni nareko anu nalarang pung Allah ta'ala. Kemudian terakhir contoh yang ketiga, haji misalnya, ibadah haji, ibadah umroh. Iromal lahirengi irita macane kiri Ka'bah matawaf bolak balik Safa Marwah
wukuf di Arafah, lomat tenda-tenda kemah-kemah, ya, bermalam di Musdalifah, melontar di Mina. Yero menurut pak kita mata. Tetapi di balik itu engkamanang akhlak rilalana banyak sekali. Contoh, ketika memakai pakaian ihram bagi laki-laki hanya 2 lembar kain, satu atasan, satu bawahan. Tidak pakai songkok, tidak pakai baju dalam, tidak pakai celana dalam, tidak pakai kaos kaki, tidak pakai sepatu yang menutup tumit dan mata kaki. Hanya 2 lembar kain tak berjahit, satu atasan, satu bawahan. Pertanyaannya, mana yang lebih penting, atasan atau bawahan? Halo? Ya, jamaah pendengar mesra, mana yang lebih penting, atasan atau bawahan? Bawahan. Ya, kalau ilmu haji ini dibawa dalam kehidupan, atasan dengan bawahan itu sama-sama penting. Ya, kalau dibawa ke dalam kehidupan, malah nih aku maka deh atasan jangan sombong. Kalau tidak ada bawahan, mau ki apa? Ya, jadi hormati juga bawahan tak. Jangan terlambat gajinya, ya, penuhi hak-haknya. Bawahan juga laksanakan tugas dengan baik. Apa perintah atasan, laksanakan dengan baik. Ya, kalau atasan dengan bawahan kerjasama, insya Allah perusahaan akan maju. Minri gaji, minri palolongan. Tapi kalau misalnya sama-sama menindas, ya, atasan menindas bawahan, bawahan juga menteror atasan, insya Allah perusahaannya tidak akan lama hidup. Perusahaannya akan segera hancur. Agak sabana antara atasan dengan bawahan tidak ada kerjasama yang baik. Mana nih seisana ampe madeceng boleh ditujuna ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ufakuling femeng yutusu inabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilibuk nayewi alange li utammi makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, apapun itu pasti ujungnya adalah akhlak. Ya, narik ko makanja ni ampe kedoe, insya Allah selamat ni atau tonget tarilino lebih-lebih hamati riasori mundrina pengallahu ta'ala memuari pengallahu ta'ala nawerengi apa hari tujunna agamana, kita siap amal dan sampaikan kepada keluarga dan sahabat lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari ilmu yang tidak berkah, ilmu yang tidak manfaat. Kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari hati yang tidak ikhlas, dari jiwa yang tidak puas. Kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari doa-doa yang tidak engkau ijabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.